Mendengarkan dua kata ini, Zhou Yue terkejut, termasuk si Yuan Er. Di Kekaisaran yang Agung, terdapat beragam metode kultivasi. Taoisme adalah yang paling dominan, diikuti oleh Buddhisme. Konfusianisme telah kehilangan kejayaannya, dan aliran kultivasi yang tersisa tidak lagi dianggap bergengsi. Ilmu sihir adalah salah satunya. Lagi pula, sebagian besar ilmu sihir sangatlah jahat, dan manfaat dari mempraktikannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan latihan Tao. Seiring berjalannya waktu, ilmu sihir ditentang oleh orang-orang yang berada di jalan yang benar, lambat laun menurun, dan semakin sedikit orang yang mempraktikannya. Mendadak, sebenarnya di istana itu ada seorang ahli sihir. Zhao Yu segera bersujud dan berkata, "Guru, mohon hapuskan larangan pada murid ini." Lu Yo meliriknya dengan acuh tak acuh, dan kesetiaannya memang meningkat. Zhao Yu begitu ketakutan hingga dia segera menundukkan kepalanya, melihat ke tanah, dan tidak berani berbicara. Lu Yo melanjutkan, "Guru telah berkata bahwa siapapun yang memiliki motif tersembunyi tidak akan pernah dimaafkan." Zhao Yu mendengar ini tanpa rasa dendam. Sebaliknya, harapan menyala di hatinya. Teringat kejadian di altar, ia segera bersujud. Murid bersedia menerima hukuman. Gurunya lelah. Setelah mengatakan itu, Lu Yo perlahan berdiri. "Selamat tinggal, Guru." Lu Yo meliriknya dan berkata, "Yuan Er, kakak senior Mufeisho, bawa Zhao Yu kembali dan hukum dia secara terpisah." Oh? Xiao Yuan Er juga sedikit gugup. Tunggu sampai tuannya meninggalkan ruangan. Xiao Yuan Er menarik Zhao Yu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kalau kakak senior bukanlah tipe orang seperti Tianxin." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Apapun yang terjadi, aku telah membuat kesalahan dalam hal ini. Jika guru tidak membawaku pergi dari altar, aku takut." Yuan Er kecil berkata, "Tidak apa-apa. Kau tidak tahu?" Guru menunjukkan kekuatan sucinya di altar. Sekte yang sombong dan saleh, sekte iblis, semuanya telah dikalahkan. Adik perempuan juga ada di sini. Ya, banyak sekali pria botak berdengung terus-menerus. Itu sangat menggangguku. Xiao Yuan Er sama sekali tidak menyebutkan fakta bahwa dia tertidur. Oh, tetap saja adik perempuanku yang peduli padaku. Zhao Yu mendesah. Begitu Lu Yo meninggalkan kamar Zhao Yu, dia melihat para perwira dan prajurit yang sebelumnya menyelidiki kematian Zhuo Ping muncul. 3 atau 5 orang berjalan cepat ke atas. "Tuan, akhirnya aku menemukanmu." "Kau mencariku?" tanya Lu Yo bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan kasus Zhuo Ping. Jadi mengapa para perwira dan prajurit ini mencarinya? "Saya telah diperintahkan oleh atasan saya untuk mengundang Anda ke kediaman jenderal di Kota Runan untuk berbincang." Prajurit itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Tidak ada waktu." Lu Yo mengucapkan 2 kata dengan ringan dan kembali ke kamarnya. Bang, pintunya tertutup. Perwira itu tiba-tiba menyadari bagaimana mungkin ia membiarkan sang bangsawan pergi menemui sang jenderal. Ia pasti salah mengira raja sebagai pangeran. Ia segera mengakui kesalahannya. "Saya tahu saya salah. Beraninya saya membiarkan sang bangsawan pergi sejauh ini." Lu Yo mengabaikannya. Jelaslah bahwa masalah token kerajaan telah mencapai rumah jenderal di Kota Runan, dan istana seharusnya sudah mengetahuinya dalam waktu setengah hari. Lalu, apakah tuan yang menyerang Zhao Yu berani muncul? Setelah kejadian di altar, Lu Yo memang sedikit lelah. Namun semangatnya dapat diterima. Lu Yo membuka panel sistem. Nama, Lu Yo, ras, manusia, kultivasi, memusatkan keadaan kesadaran, memurnikan ki dan mengubahnya menjadi roh. Poin merit, 4.490. Dharmakaya, 3 bunga berkumpul di puncak kepala. Sisa umur, 5.804 hari. Item, serangan kritis 2, kebal 2, blok kritis 7, pasif, Baize, Beiyan. Senjata, tanpa nama, cincin cinta, pemilik, Yetianxin, perlu disempurnakan sebelum digunakan. Kungfu, 3 jilid kitab surgawi. Sebenarnya ada lebih dari 4.000 poin prestasi. Sebelumnya, karena saya berkonsentrasi pada pertarungan,
Saya hampir mengabaikan perintah sistem dan tidak menyadari bahwa poin prestasi berasal dari tugas-tugas tersebut. Lu Yo bergumam pada dirinya sendiri dan memeriksa tugasnya. Ada catatan penyelesaian di bawah panel tugas. 1.000 poin adalah hadiah untuk membawa kembali Zhao Yue. 1.000 poin adalah hadiah untuk membunuh Biksu Kongsuan. 200 poin adalah hadiah untuk mendisiplinkan Zhao Yue. Dan sisanya adalah hadiah untuk membunuh praktisi yang menghalangi. Beian juga dapat membantu memperoleh poin prestasi, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Meski begitu, mengumpulkan poin prestasi bukanlah hal yang mudah. Saya masih membutuhkan lebih dari 500 yuan untuk membeli 4 simbol Dharmakaya. Melawan Biksu Kongsuan, aku menggunakan Invulnerable dan Critical Hit. Kalau questnya tidak dihitung, rasanya seperti aku tidak menghasilkan uang sama sekali. Untungnya, aku tidak menggunakan terlalu banyak kartu item. Kalau target yang kubunuh kurang kuat sedikit, itu tidak akan sepadan. Jadi, meskipun kartu probe sangat kuat, kartu tersebut tidak dapat digunakan sembarangan. Ada juga 2 serangan kritis dan 2 kekebalan. Gunakanlah dengan hemat. Lu Yo teringat ketika Fanyin menyerang dalam mimpinya. Kitab surgawi mulai berpengaruh dan melenyapkan semua pengaruh negatif Fanyin. Mungkinkah ini kekuatan luar biasa yang disebutkan dalam kitab suci? Lu Yo mencoba memobilisasi, tetapi ia hanya memobilisasi energi vital dalam tubuhnya, yang merupakan energi yang umum digunakan oleh praktisi. Saya tidak tahu bagaimana memanfaatkan apa yang disebut kekuatan luar biasa itu. Mampu menghilangkan nyanyian kolektif, suara Brahma dalam mimpi, sampai tidak ada ingatan yang tersisa. Kekuatan luar biasa ini sangat kuat. Melihat panel sistem, poin prestasi dan buku surgawi, yang mana yang harus saya pilih? Lu Yo tidak berencana membeli kartu item lagi. Tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah, dan tubuhnya seharusnya mampu menahan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ia harus meningkatkan dharmakayanya sesegera mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Tidak peduli seberapa kuat kartu penyangga, pada akhirnya ia adalah kekuatan eksternal. Jika ini terus berlanjut, Anda akan merasa seperti berjalan di atas STP sepanjang waktu, dan itu bukanlah perasaan yang baik. Lu Yo membuka antarmuka buku surgawi dan memasuki kondisi membaca. Benar saja, ia mendapati bahwa isi yang ditampilkan dalam kitab surgawi itu telah bertambah, dan jumlah simbol-simbol aneh dalam gambar-gambar hantu telah berkurang banyak. Buku ini menarik untuk dibaca. Tak peduli Anda mengerti atau tidak, bacalah dengan sungguh-sungguh. Sama seperti ketika kita masih anak-anak, kita membacakan puisi-puisi Tang. Tidak peduli apakah kita memahaminya atau tidak, kita hanya akan membacanya terlebih dahulu, dan suatu hari kita akan memahaminya. Masalah melewati altar. Lu Yo memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membaca kitab surgawi. Memikirkan hal ini, Lu Yo mulai membaca. Saat senja menjelang, suara langkah kaki yang tergesa-gesa menarik Lu Yo kembali dari bacaannya. Tuan, Jenderal Zhao ingin bertemu dengan Anda. Sebuah suara terdengar dari luar pintu. Lu Yo menutup antarmuka buku surgawi. Dia tidak membuka pintu, tetapi bertanya dengan tenang di dalam ruangan. Ada apa? Kali ini Jenderal Zhao yang berbicara. Suaranya berat dan penuh semangat, berkata, Zhao Shuo dari Kota Runan ingin mengobrol dengan Anda, Pak Tua. Apakah Anda berkenan? Tanpa menunggu Lu Yo berbicara, Yuaner kecil muncul di koridor dan berteriak, tidak nyaman. Siapa Anda? Jenderal Zhao membungkuk. Kakekku lelah? Bagaimana kau bisa pergi menemuinya kapanpun kau mau? Kata Xiao Yuan sambil mencubit pinggangnya. Penjaga toko tentu saja tahu bahwa gadis kecil ini adalah orang yang sangat berpengaruh di alam istana ilahi, jadi dia tidak berani mengkritiknya. Dia hanya bisa bergumam, Nona, ini Jenderal Zhao dari Kota Runan. Aku tidak peduli dengan Jenderal Zhao yang sombong itu. Aku tidak akan setuju bahkan jika Kaisar datang, kata Xiao Yuan. Zhao Yu tercengang. Temperamen gadis ini memang agak jahil, bagaikan anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Biarkan dia masuk. Suara Lu Yo terdengar. Lu Yo awalnya tidak berniat bertemu orang ini. Namun mengingat masalah token kerajaan dan kejadian sebelumnya yang melibatkan istana, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Oh? Begitu pintu terbuka,
Xiao Yuan berlari dan berdiri di samping Luyo, berperilaku sangat baik. Ketika Zhao Shuo melihat penampilan Luyo, dia tertegun sejenak, tetapi dia tetap tersenyum dan membungkuk. Saya Zhao Shuo dari kota Runan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Tua. Luyo memasang ekspresi tenang dan mengabaikannya. Zhao Shuo merasa malu sejenak dan berkata, "Jangan salahkan saya, Pak Tua. Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya." "Mari kita bicara bisnis," kata Luyo dengan tenang. Zhao Shuo telah menyiapkan banyak kata pembukaan, tetapi semuanya terhalang oleh 3 kata ini. "Kudengar token kerajaan ada di tangan orang tua itu." Luyo tidak menjawab. Pertanyaan itu tidak ada nilainya baginya. Zhao Shuo melanjutkan, "Bertahun-tahun yang lalu, token ini merupakan milik pribadi yang mulia, yang memungkinkan beliau untuk memobilisasi para pengawal kekaisaran. Melihat token ini seperti melihat yang mulia sendiri. Kemudian token itu hilang. Saya akan mengatakannya lagi, mari kita mulai bisnis." Makna tersirat, itu semua omong kosong. Zhao Shuo merasa sangat malu dan berkata, "Kalau begitu, aku akan jujur saja." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Tuan Tua, tolong serahkan tokennya." Setelah berkata demikian, dia diam-diam melirik ke arah lelaki tua itu, takut kalau dia akan merasa tidak senang. "Kau mau token?" tanya Luyo. "Tentu saja aku tidak punya nyali." Orang tua itu telah mengendalikan token kerajaan selama bertahun-tahun, jadi dia pasti bukan orang biasa. "Zhao dipercaya oleh orang penting di istana," kata Zhao Shuo. Ini?" Zhao Shuo ragu sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu siapa sebenarnya orang itu, tapi orang ini adalah seorang kultivator ahli di istana, dan dia menjalankan perintah, jadi aku tidak punya pilihan selain menurutinya. Pada titik ini, segala sesuatunya pada dasarnya jelas. Jika dia ingin mengambil token itu dariku, dia harus datang dan mengambilnya sendiri," kata Luyo ringan. "Kenapa kau harus melakukan ini, Tuan Tua? Aku curiga kau punya tingkat kultivasi yang luar biasa, tapi karena sebuah tanda, kau menyinggung seorang tokoh berpengaruh di istana." Luyo perlahan berdiri. Satu tangan di belakang punggungnya, tangan yang lain mengelus jenggotnya. Melihat ini, Zhao Shuo mengira lelaki tua itu telah menemukan jawabannya dan memperlihatkan ekspresi gembira. "Sampai jumpa." Luyo melambaikan tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Yuan kecil di sampingnya mengayunkan tinjunya dan berkata dengan kejam, "Keluar dari sini." Gadis ini benar-benar pemarah. Bagaimana mungkin dia begitu berbeda dari kakeknya? Tidak, pria tua ini juga punya temperamen yang agak aneh. Zhao Shuo tidak punya pilihan selain meninggalkan ruangan. Baru saja keluar dari ruangan, Luyo tiba-tiba bertanya, "Zuoping milik siapa?" Zhao Shu terkejut. Aku berbalik dan melirik ke arah penjaga toko yang menunggu di luar pintu, tetapi dia belum menjawab. Seorang pria yang memegang pedang panjang di lantai bawah berkata sambil tersenyum, "Tentu saja dia dari istana. Tuan Tua, kita bertemu lagi." Meskipun Luyo tidak melihat siapapun, dia tahu siapa yang datang saat mendengar suara itu. Jiang mencintai pedang sampai ke tulang dan menganggap pedang sebagai hidupnya. Seperti yang diharapkan, Jiang Aijian muncul di hadapan semua orang sambil memegang pedangnya dan tersenyum. Luyo juga bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa lolos dari kekuatan suara berskala besar Fanyin Rumeng. Dan Anda dapat menemukannya di sini. Orang ini masih menghantui, tetapi dia cukup menarik dan tidak sederhana. Jiang Aijian melirik Jenderal Zhao Shuo dan menyapanya dengan sopan. "Halo, Jenderal Zhao." Zhao Shuo hanya mengangguk secara simbolis. "Perutmu baru saja penuh amarah, dan kamu masih ingin bersikap baik kepada orang asing? Aijian, senang bertemu denganmu, Guru." Jiang Aijian menjadi serius dan formal ketika dia datang ke Luyo. Yuan kecil memutar matanya dan berkata, "Kamu sungguh tidak tahu malu." Jiang Aijian terkekeh. "Jika kamu terlalu tidak tahu malu, kamu tidak akan hidup lama." Zhao Shuo mencengkeram Jiang Aijian. Tetapi sebelum ia sempat mencengkeramnya dengan kuat, Jiang Aijian menghindar ke samping seperti ikan loah. "Jenderal Zhao, menarik dan menarik itu sangat buruk." Wajah Zhao Shuo membeku, dan dia berkata,
Temanku, apa yang kau sebut orang tua itu tadi? Guru, ada apa? Tanya Jiang Aijian. Menguasai? Jiang Aijian mengamati Zhao Shuo dari atas ke bawah, lalu berkata, dilihat dari pakaianmu, kau pasti berasal dari keluarga pejabat. Kau sudah mengobrol dengan guru begitu lama. Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah biksu Buddha tingkat tinggi? Nada bicaranya tenang dan tidak terdengar sarkastis. Meskipun Jiang Aijian berpikir bahwa perwira militer ini agak bodoh, tidak perlu menyinggung perasaannya, jadi sebaiknya dia mengatakannya secara langsung. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, Jiang Aijian, aku hanya punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Guru, silakan bertanya apapun. Jiang Aijian akan memberitahu saya semua yang saya ketahui. Kata Jiang Aijian sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang penjaga mendatangi Zhao Shuo. Dia membisikkan beberapa kata di telinga Zhao Shuo. Ekspresi Zhao Shuo sedikit berubah ketika mendengar ini. Ia kembali menurunkan postur tubuhnya, berjalan mendekati Luyo, dan membungkuk. Jadi, itu biksu Buddha? Aku, Zhao, buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Kuharap guru mengampuniku. Sekarang lebih baik, kesalahpahaman tentang identitas makin membesar. Luyo tidak ingin menjadi biksu Buddha. Namun, tidak ada efek buruk, jadi Luyo terlalu malas untuk menjelaskan. Guru, Anda seorang diri telah menyelesaikan krisis di altar suci dan mengalahkan Kong Xuan dari kuil Dakong. Zhao sangat berterima kasih. Lagi pula, kota Runan berada di bawah yurisdiksi Zhao Shuo. Jika terjadi kesalahan di sini, dia akan bertanggung jawab. Ia pernah mendengar tentang insiden altar, tetapi awalnya mengira itu adalah upacara besar untuk meredakan ketegangan, jadi ia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, memikirkannya, ia merasa sedikit takut. Upacara sekecil itu telah mendatangkan begitu banyak ahli. Luyo tidak peduli dengan ini. Sebaliknya, dia menatap Jiang Aijian dan berkata, "Kamu cukup licik." Jiang Aijian terkekeh dan berkata, "Saya hanya berusaha menyelamatkan hidup saya. Guru, mohon maafkan saya karena telah mengolok-olok Anda." Kali ini dia tidak berani menyebut pedang. Apakah Zuo Ping juga anggota istana? Tanya Luyo. Benar, Jenderal Zhao juga ada di sini. Dengan levelnya, dia bisa menghubungi beberapa orang di istana. Bagaimana menurutmu? Jiang Aijian mengedipkan mata pada Zhao Shuo. Zhao Shuo terdiam. Anda mengkhianati berita itu, jadi izinkan saya memverifikasinya. Tepatnya, Zuo Ping menerima perintah dari tokoh-tokoh penting di istana. Kata Zhao Shuo. Luyo mengangguk. Itu tidak penting lagi. Yang pasti, ada orang-orang di istana yang menentang pavilion surga iblis. Selir giok dari wilayah barat adalah yang paling mencurigakan, tetapi ada kemungkinan juga ada seseorang yang sengaja mencoba menabur perselisihan. Namun, terlalu jauh untuk memikirkannya sekarang. Ada banyak penguasa di istana, dan Lu Zhou tidak dapat mengambil risiko hanya karena larangan sihir. Cukup untuk mengetahui hal ini. Sebelum itu, Anda harus mencari cara untuk mengumpulkan poin prestasi dan meningkatkan kultivasi Anda. Jiang Aijian, apakah kamu sedang berlatih seni melarikan diri? Tanya Luyo. Wajah Jiang Aijian membeku. Seolah rahasianya telah terbongkar, ia tersenyum canggung. Guru, Anda sangat berpengetahuan. Saya mengagumi Anda. Tepat ketika semua orang sedang berdiskusi dengan intens, panggilan darurat datang dari lantai bawah. Jenderal Zhao, berita datang dari timur. 4 iblis dari pavilion surga iblis telah meninggalkan Gunung Jinting dan menuju Yuzhou. Zhao Shuo sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Masalah rahasia banget. Apa kamu takut nggak bakal cukup dipublikasikan? Jiang Aijian mengangguk dan berkata, "Aku sudah menduga ini sejak lama." Pemimpin iblis keempat dari pavilion surga iblis bernama Ming Xin. Dia licik dan berbahaya. Dia penjahat yang sangat pelin-pelan. Dia sering mengatakan satu hal di depan umum dan hal lain secara pribadi. Mendengar ini, Xiao Yuan langsung bersemangat dan berkata, "Jadi dia jahat sekali. Lalu bagaimana menurutmu tentang murid ke-9 pavilion langit iblis?" Jiang Aijian mengelus dagunya dan berkata seolah-olah dia sangat mengenal pavilion langit ajaib.
Murid ke-9 ini luar biasa. Dia bergabung terakhir, tetapi telah mencapai kemajuan tercepat dalam kultivasinya. Dia jenius yang luar biasa. Tapi sayang sekali, cepat beritahu aku. Teriak Xiao Yuan cemas. Iblis kecil ini kurang pengalaman, sering bertindak tanpa kendali, dan punya temperamen yang aneh. Sayang sekali, dia sudah masuk ke pavilion surga iblis. Dia pasti akan menjadi iblis terbesar yang akan membawa bencana ke dunia di masa depan. Hei, gadis kecil, kenapa kau memelototku? Melihat Xiao Yuan hendak kehilangan kesabarannya, Lu Yo berkata dengan tenang, "Kita berhenti di sini saja. Setelah seharian bekerja keras, aku benar-benar lelah." Xiao Yuan mendengus dan menyerah. Zhao Shuo membungkuk kepada Lu Yo dan berkata, "Begitu iblis dari pavilion surga iblis turun dari gunung, dia pasti akan berbuat jahat. Aku akan segera memberitahu sekte-sekte yang mulia dan benar untuk waspada terhadap iblis ini." Dia baru saja selesai berbicara. Prajurit di lantai bawah berkata, "Jenderal, iblis ini telah menculik banyak gadis ketika dia melewati Qingzhou." Sudut mulut Zhao Shuo berkedut beberapa kali. "Sialan, Zhao masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu." Namun dalam hatinya, dia senang karena dia berada di Qingzhou dan bukan di kota Runan. Tapi bagaimana jika dia datang ke kota Runan? Lu Yo sedikit mengernyit, merasa makin bingung. Penampilan Ming Xian selama periode ini cukup baik. Mungkinkah dia benar-benar melakukan hal jahat yang tidak beralasan seperti itu? Ding, membunuh pencuri kuda, memperoleh 10 poin prestasi. Ding, membunuh pencuri kuda, memperoleh 10 poin prestasi. Pencuri kuda? Jenderal Zhao, silakan tinggal, kata Jiang Aijian sambil tersenyum. "Ada apa?" tanya Zhao Shuo bingung. 4 iblis dari pavilion langit iblis jelas sedang menuju Yuzhou, dan kemungkinan besar mereka akan datang ke kota Runan. Zhao Shuo melotot dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Jiang Aijian mengacungkan jarinya dan menunjuk kepalanya, sambil tersenyum. Sang santa dari upacara altar suci tak lain adalah murid kelima pavilion surga iblis. Seseorang dari pavilion surga iblis dirampok, dan iblis tua itu mengirim orang untuk melacak mereka. Perlukah kita memikirkan hal ini? Jenderal Zhao, keempat iblis ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Terakhir kali mereka keluar dari gunung, mereka sudah melangkah setengah kaki ke alam kesengsaraan Yuan Shen. Sekarang setelah sekian lama berlalu, mereka pasti sudah berkultivasi ke dalam tubuh Dharma Gua 100 kesengsaraan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Tanya Jiang Aijian sambil tersenyum sambil memegang pedang. Zhao Shuo mengerutkan keningnya. Ini benar-benar masa yang penuh gejolak. Setiap hal lebih mengkhawatirkan daripada yang lain. Jiang Aijian berkata, "Guru Buddha ada di sini? Mengapa kamu tidak meminta bantuannya? Apakah kamu ingin pergi jauh dan meminta bantuan orang-orang di istana?" Mata Zhao Shuo berbinar saat mendengar ini. Kata-kata seorang teman membangunkanku dari mimpiku. Dia berbalik dan membungkuk pada Lu Yo dengan penuh hormat dan tulus. "Saya mohon pada guru untuk membantu kota Runan, menangkap iblis ini dan memberi manfaat bagi rakyat kota Runan." Yuan kecil tidak tahu apakah dia harus tertawa atau tidak. Meskipun dia ingin tertawa, dia berusaha sekuat tenaga menahan diri dan sesekali melirik tuannya. Ekspresi Lu Yo sangat tenang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Hanya mengelus jenggotku. Yuan kecil memiringkan kepalanya dan menatap gurunya, sambil bertanya-tanya. Guru tidak punya kebiasaan mengelus jenggotnya sebelumnya. Mengapa sekarang beliau suka mengelus jenggotnya sepanjang hari? Melihat lelaki tua itu tidak menjawab, Zhao Shuo berkata lagi, "Guru, aku mohon bantuanmu." Lu Yo berkata dengan tenang, "Aku punya rencanaku sendiri. Yuan ajak aku berkeliling." Xiao Yuan mengangguk, melompat ke arah Zhao Shuo, dan memberi isyarat agar dia pergi. Zhao Shuo tidak punya pilihan selain pergi. Lu Yo juga bingung. Sebagai seorang guru, apakah dia benar-benar akan mengibarkan apa yang disebut panji kebenaran dan menghukum muridnya? Lagi pula, Ming Xian membunuh seorang pencuri kuda, bukan seorang gadis kecil yang diculik. Ini menunjukkan
Orang-orang telah membentuk stereotip tentang paviliun surga iblis dan berpikir bahwa apapun yang dilakukannya, itu adalah kejahatan. Guru, Jiang Aijian mengikuti. Lu Yo duduk. Dia memandang Jiang Aijian dan berkata, Jiang Aijian, saya tahu guru bukan tipe orang yang menjaga jarak. Jiang Aijian berlari menghampiri sambil tersenyum. Aku telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun, terisolasi dari dunia. Jika kau bersedia menjadi mata dan telingaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Lu Yo membuka matanya yang besar dan lapuk. Cobalah untuk bersikap sebaik mungkin. Jangan menakuti orang ini. Seorang pengecut pada dasarnya pemalu. Guru, jangan bercanda. Anda seorang guru agama Buddha. Kenapa Anda butuh mata dan telinga seperti saya? Kata Jiang Aijian merendahkan diri. Tidak mau? Tanya Lu Yo balik. Sikap Lu Yo mengejutkannya. Sepertinya jika aku tidak setuju, kita tidak akan pernah bisa berhubungan lagi. Jiang Aijian mengelus dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan, mengingat status dan posisi Anda, setidaknya Anda seharusnya memberi saya kompensasi. Kan? Anda tidak bisa membiarkan saya bekerja tanpa imbalan. Lu Yo teringat bahwa ada beberapa pedang di ruang rahasia paviliun langit iblis. Kualitasnya belum diidentifikasi dengan hati-hati. Menurutku itu tidak akan buruk. Setidaknya pisau besar itu pasti bagus. Bisa disejajarkan dengan pedang tanpa nama. Mungkin itu adalah senjata surgawi. Apakah kamu suka pisau? Lu Yo bertanya dengan santai. Ah? Jiang Aijian tidak bereaksi sesaat pun. Itu saja? Lu Yo berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan. Pedangku sudah mengenali tuannya, tapi jika kau bisa bertindak sebagai mata dan telingaku, kau pasti punya pedang yang bagus. Ketika Jiang Aijian mendengar tentang pedang yang bagus, matanya berbinar. Kecerdasannya menurun setengahnya, dan dia bertanya dengan mata tertuju pada pertanyaan, seberapa bagus itu? Tidak lebih lemah dari pedang pria dan wanita.